Tak banyak yang mengetahui bahwa Jenderal Uni Soviet inilah yang melapangkan jalan Kim Il-sung menjadi pemimpin di Korea Utara, dan sebaliknya menjatuhkan karir Vlasov sehingga akhirnya menjadi kolaborator Jerman di Perang Dunia Kedua. Seperti apakah perjalanan karir militer seorang Cyril Meretskov? Simak terus. Sumber utama admin masih berasal dari buku Finland at War, The Winter War, 1939 hingga 1940, karya Vesanenye dan kawan-kawan. Cyril Afanasievich Meretskov atau Kirill Afanasievich Meretskov lahir di tahun 1897 di daerah Ryazan di dekat kota Moskow. Meretskov remaja pernah menjadi pekerja pabrik selama beberapa tahun sebelum bergabung dengan Bolshevik di tahun 1917. Ia bergabung dengan Tentara Merah setahun kemudian. Karirnya terus menanjak hingga sesaat sebelum Winter War berkecamuk, ia telah menjadi komandan di distrik militer Leningrad. Dengan jabatan militernya di Leningrad tersebut, maka Meretskov lah yang bertanggung jawab terhadap seluruh invasi tersebut. Tetapi Tentara Merah nyatanya kesulitan untuk menembus Mannerheim Line yang digalang oleh pasukan Finlandia. Mandeknya gerak laju Soviet membuat Meretskov diturunkan jabatannya menjadi komandan tentara kedua pada 9 Desember. Sementara seluruh operasi perang kini diambil alih oleh Stavka atau Komando Militer Pusat Soviet. Setelah perang dengan Finlandia usai, ia sempat menjadi kepala staf umum. Namun saat operasi Barbarossa dimulai pada Juni 1941, ia dikirim lagi ke garis depan. Tak berkutiknya Tentara Merah oleh Blitzkrieg Jerman sangat disorot oleh Stalin. Sebulan kemudian ia ditangkap oleh satuan NKVD atas tuduhan konspirasi militer anti-Soviet. Selama penahanan, NKVD menyiksa dan memperlakukannya dengan kejam. Setelah mengaku dan memberikan beberapa nama, ia akhirnya dibebaskan 2 bulan kemudian. Soviet lalu menugaskannya lagi ke medan perang, tepatnya di Front Volkhov dekat Leningrad, guna membebaskan kota tersebut dari pengapungan tentara Jerman Grup Utara. Meski sempat dipenjara dan disiksa, ia tetap profesional dan bertugas dengan serius. Upayanya membebaskan Leningrad mulai terlihat pada akhir tahun 1943 dan benar-benar berhasil pada Januari 1944. Sejak Februari 1944, sang jenderal dipindahkan lagi ke front Finlandia melawan sisa pasukan Jerman di daerah Petsamo, yaitu sebuah kota pelabuhan di utara Finlandia. Saat berhasil mengusir musuhnya tersebut di bulan Oktober 1944, Soviet lantas mempromosikannya menjadi marskal. Dan sejak bulan April atau musim semi 1945, marskal baru ini ditunjuk untuk menjadi komandan di Timur Jauh, bertugas untuk menghancurkan sisa-sisa serdadu Jepang di Manchuria dan juga di semenanjung Korea hingga perang usai. Selama kiprahnya di Perang Dunia Kedua, ternyata ia berpengaruh besar pada kehidupan 2 tokoh kontroversial, yaitu Jenderal Andrei Vlasov dan juga Kim Il-sung. Dan nasib keduanya saling bertolak belakang. Ia bertanggung jawab terhadap penunjukan Andrei Andreyevich Vlasov sebagai komandan Second Shock Army yang bertugas menembus pengapungan Leningrad di tahun 1942. Vlasov dan pasukannya yang berada di Volkhov ditumpas habis oleh Jerman. Diperkirakan 60.000 pasukan komunis tewas atau ditawan. Vlasov juga tertangkap dan akhirnya menjadi sekutu Jerman dan membentuk ROA untuk melawan Soviet. Seperti yang telah dijelaskan di video terdahulu mengenai Vlasov, sosoknya sebagai mantan jenderal Soviet berhasil membujuk banyak warga Soviet untuk melawan pemerintahannya sendiri dan bergabung dengan Wehrmacht. Peristiwa membelotnya Vlasov menjadi catatan buruk bagi Meretskov, tapi ia masih tetap dipercaya sebagai komandan di front Volkhov tersebut. Lalu mengenai Kim Il-sung yang merupakan pemimpin Korea Utara,
Merezhkov jugalah yang pertama kali melihat potensinya dan membawanya menuju puncak kekuasaan. Sang marsekal yang tengah bertugas di Asia Timur mengutus ahli propagandanya, yaitu Grigory Meckler, untuk menemukan dan menuntun Kim muda menjadi pemimpin di Korea yang dikuasai oleh kaum komunis. Pada tahun 1945, pria yang juga kakek dari Kim Jong-un ini masih berpangkat mayor di ketentaraan Soviet dan belum dikenal oleh bangsanya sendiri. Selama beberapa waktu mereka berkeliling Korea untuk memperkenalkan diri sambil mencari dukungan. Hingga akhirnya pria yang meninggal di tahun 1994 ini menjadi presiden pertama sekaligus presiden abadi Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara. Pasca Perang Dunia Kedua, Merezhkov memimpin sejumlah distrik militer di Soviet. Ia akhirnya meninggal saat masih bertugas di tahun 1968 pada usia 71 tahun. Sebagai seorang marsekal Uni Soviet, perjalanan karirnya bisa dikatakan lebih berwarna ketimbang jenderal Soviet pada umumnya. Tanpa dirinya, entah seperti apa karir Vlasov di militer Soviet atau masa depan negara Korea Utara bila tak dipimpin oleh Kim Il-sung, yang notabene karirnya dibantu oleh sang marsekal tersebut.